Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Alpiana, NIM 190701604, Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang, kelas 2B. Video ini saya buat untuk menjawab soal mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi yang diampu oleh Bu Dewi Kurun Aini. Yang pertama, dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan tak lepas dari sejarah yang membentuk ilmu tersebut, sehingga menjadi ilmu yang kompleks dan terus berkembang. Karena sejarah dapat digunakan untuk menempatkan peristiwa masa lalu untuk menjelaskan perspektif di masa sekarang. Proses sejarah psikologi yang menjadikan psikologi mampu bersaing sebagai ilmu pengetahuan di masa kini menjadi perlu untuk dikaji, terutama bagi mahasiswa psikologi sebagai literatur dalam mempelajari hubungan antara berbagai macam pemikiran, teori, dan usaha penelitian. Tujuan mempelajari sejarah dan aliran psikologi adalah yang pertama, untuk mengetahui peristiwa di masa lampau. Tujuan belajar sejarah yang utama tentu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Hal ini merupakan dasar utama dari belajar sejarah. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, siapa tokohnya, bagaimana pemikirannya, dan bagaimana penerapan teorinya tersebut. Belajar sejarah akan menambah pengetahuan dan wawasan dari era ke era, sehingga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran juga. Yang kedua, sebagai sumber inspirasi. Manfaat belajar sejarah dan aliran psikologi adalah dapat menjadi sumber inspirasi. Artinya, sejarah digunakan sebagai sumber inspirasi untuk kita saat ini. Misalnya, teori apa yang cocok untuk kita gunakan dalam sebuah penelitian maupun kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, dapat memperluas wawasan dan pikiran. Sejarah, aliran, dan psikologi sangat luas dan beragam. Dengan mempelajari sejarah, tentu akan menambah wawasan pengetahuan kita dan memperluas pikiran kita dalam bidang sejarah dan aliran psikologi. Kemudian, manfaat mempelajari psikologi. Yang pertama, dengan mempelajari psikologi, kita bisa memahami mengapa seseorang bisa menunjukkan perilaku tertentu. Psikologi memaparkan banyak sekali teori psikologi. Teori yang menjelaskan mengapa seseorang bisa memunculkan perilaku tertentu. Yang kedua, dengan mempelajari psikologi, kita dapat memahami diri sendiri. Hal penting lainnya yang bisa didapat dengan mempelajari psikologi adalah memahami diri sendiri. Tentu saja, hal ini bisa kita rasakan setelah kita mempelajari psikologi. Kita bisa menjadi lebih paham mengenai kepribadian kita dan watak kita. Mungkin juga memahami masalah psikologi apa yang kira-kira muncul dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, dapat membantu orang lain. Dengan mempelajari psikologi, kita dapat membantu orang lain ketika kita mengetahui tentang teori-teori psikologi dan cara penggunaannya dengan praktik yang tepat. Kita bisa melihat permasalahan orang lain dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat membantu orang lain menghadapi suatu masalah. Fase perkembangan psikologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi sebagai bagian dari filsafat. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang mandiri atau otonom. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, psikologi lama dan modern. Yang pertama, psikologi sebagai bagian dari filsafat. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti jiwa dan ilmu, sehingga diartikan keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi bersifat abstrak, akan tetapi sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan suatu kegiatan. Sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Di masa filsuf Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Pada saat itu, psikologi masih dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan terpengaruh oleh filsafatnya sendiri. Karena para ahli psikologi pada masa itu adalah ahli-ahli filsafat. Dan pada waktu itu, psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Sampai abad pertengahan pun psikologi masih menjadi bagian dari filsafat, sebagai objeknya terhadap hakikat jiwa. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Yang pertama, psikologi lama. Pada akhir abad ke-19, merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Laboratorium Wundt didirikan di Leipzig. Wundt juga memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam penelitian-penelitiannya.
Dia juga dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena mengungkapkan teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen, kemudian memiliki mekanisme penting yang menghubungkan antara elemen kejiwaan sehingga membentuk struktur jiwa yang utuh dan disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga disebut sebagai tokoh asosiasme. Kemudian, Edward Bradford Kitchener mencoba menyebarluaskan ajaran dari Wundt ke Amerika. Namun, orang Amerika kurang menyukai teori Wundt dan menganggapnya terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara langsung. Mereka akhirnya membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokoh-tokoh seperti William James dan James McKim Cattell. Aliran ini lebih berfokus pada fungsi jiwa daripada strukturnya. Cattell menemukan teknik evaluasi psikologi berupa psikotes yang merupakan bukti bahwa orang Amerika yang cukup pragmatis. Meskipun sudah pragmatis, namun aliran fungsionalisme masih dianggap terlalu abstrak. Sarjana Amerika menghendaki agar psikologi mempelajari hal-hal yang objektif dan dapat dilihat. John Birch Watson merupakan pelopor dalam hal ini yang kemudian dikembangkan oleh Edward Cass, Tolman, dan B.F. Skinner. Selain di Amerika, di Jerman sendiri, Wundt mulai mendapatkan kritikan dan koreksi. Oswald Kolb merupakan salah satu murid Wundt yang kurang puas terhadap ajarannya, dan kemudian menciptakan aliran sendiri. Dia menolak anggapan Wundt bahwa berpikir itu selalu dalam pikiran atau bayangan. Kolb berpendapat bahwa bila tingkat berpikir yang semakin tinggi tidak akan menyerupai bayangan, melainkan pemikiran yang tidak terbayangkan. Di Eropa, muncul aliran Gestalt. Aliran Gestalt menolak ajaran Wundt yang berfokus pada elemen-elemen dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan perlu dilihat sebagai suatu hal yang bersifat keseluruhan dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian. Kruger pada tahun 1924 mengenalkan istilah Gen Z yang disebut hampir sama dengan aliran Gestalt. Meskipun Kruger menyebutkan bahwa Gen Z merupakan bentuk pengembangan dari Gestalt, Kruger berpendapat bahwa teori Gestalt terlalu berfokus pada persepsi objek. Hal ini menjadi keraguan karena penghayatan yang menyeluruh adalah hal utama terhadap ruang dan waktu, sehingga tidak dilihat berdasarkan persepsi saja. Perkembangan teori psikologi menurut Gestalt berkembang dari field theory atau teori lapangan oleh Kurt Lewin. Mulanya Lewin tertarik dengan paham yang dianut oleh Gestalt, namun kemudian dia memberikan kritik karena dianggap tidak adekvat. Lewin kemudian mengembangkan psikologi kognitif di Amerika Serikat sebagai langkah lanjutan. Psikologi kognitif merupakan gabungan dari aliran behaviorisme dan aliran Gestalt yang dibawa pada tahun 1940-an. Aliran psikologi kognitif berfokus pada proses-proses pusat seperti sikap, harapan, dan ide dalam membentuk tingkah laku. Kognitif diartikan sebagai sesuatu yang terjadi di alam sadar atau kognisi. Salah satu tokoh psikologi kognitif antara lain Alfred Singer. Psikoanalisa kemudian lahir membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan psikologi hingga saat ini. Psikoanalisa menjelaskan hal-hal yang juga tidak tampak dari luar dan secara khusus berusaha menjelaskan apa yang ada di dalam kesadaran manusia. Kemudian psikologi modern. Sejarah perkembangan psikologi berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh-tokoh sejarah, ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Namun karena banyaknya pendapat dan pertentangan, maka munculnya banyak aliran-aliran psikologi lainnya, yaitu fungsionalisme, behaviorisme, Gestalt, psikoanalisis, dan humanistik. Tahapan perkembangan sejarah psikologi dimulai dari psikolog sebagai bagian dari filsafat, psikolog sebagai ilmu mandiri, sampai pada psikologi lama dan modern yang sudah dikenal dan digunakan dalam berbagai keilmuan saat ini. Semua itu tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh terdahulu. Keilmuan psikologi mempelajari fokus tentang kejiwaan manusia itu pun mendapat kritik-kritik dan perbaikan-perbaikan sehingga mencapai pada keyakinan keilmuan yang dipercayai secara luas atau lebih global. Berbagai pertentangan muncul pada zamannya sebagai bentuk pengembangan dari berpikir kritis
dalam menilai sesuatu teori baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nomor 3. Yang pertama, pengaruh empirisme pada psikologi. Empirisme adalah bagaimana pikiran memperoleh pengetahuan. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman sensoris. Pengetahuan adalah akumulasi pengalaman-pengalaman sensoris. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaruhnya pada psikologi yaitu pengalaman empiris yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh pada diri manusia. Yang kedua, pengaruh rasionalisme terhadap psikologi. Rasionalisme adalah sumber pengetahuan yang berasal dari pikiran. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaruh rasionalisme pada psikologi yaitu kemampuan akal pikiran yang berpusat pada otak. Misalnya, persepsi. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu hal karena ia mempunyai kemampuan untuk persepsi. Persepsi ini yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dan pikiran manusia. Menurut saya, aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, ada aliran psikologi humanistik, behavioristik, dan kognitif. Yang pertama, aliran psikologi humanistik. Karena konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik, sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif untuk memengaruhi prosesnya. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari dirinya sendiri, maupun dari guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik sangat relevan dengan dunia pendidikan, karena aliran ini selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Dengan adanya perubahan dalam strategi pendidikan dari waktu ke waktu, humanistik memberikan arahan yang signifikan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian yang kedua, aliran behavioristik. Dalam bidang pendidikan, teori behavior dipandang sebagai teori yang memberikan sumbangsih besar dalam pengembangan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga saat ini. Aliran behavioristik ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menuduhkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement atau penguatan belajar, dan akan menghilang bila dikenai hukuman atau sanksi. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku secara dinamis dan baik. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat tumbuhnya respons. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau dihilangkan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon yang positif. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang
pengetahuan adalah objektif, pasti dan tetap atau tidak berubah, sehingga teori behavioristik dianggap masih relevan. Kemudian yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi dan berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan sepotong-potong, melainkan bersambung dan menyeluruh. Guru bukanlah sumber pembelajaran utama, dan bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, melainkan refleksi mengenai apa yang dilakukan siswa, mengenai yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam pembelajaran bukanlah bertumpu pada hasil, namun pada beberapa sukses siswa mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatnya. Nomor 5. Metode yang bisa diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan agar tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan adalah metode pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, yakni di mana kita memberikan pengertian tentang bahayanya pandemi COVID-19 ini disertai dengan penjelasan dampak yang terjadi ketika kita tidak mematuhi aturan tersebut. Maka masyarakat akan berpikir untuk menjaga dirinya dan mematuhi aturan tersebut sehingga mengubah dari perilaku acuh menjadi waspada. Kemudian, metode pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Hal ini bisa digunakan karena seseorang akan terdorong melakukan sesuatu ketika mendapatkan contoh perilaku yang terjadi. Contohnya, seseorang yang selalu sehat dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat akan menjadi contoh orang lain agar bisa sama sehatnya. Kemudian, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, yakni dengan mematuhi aturan pemerintah, maka akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Teori yang cocok dengan persoalan tersebut adalah teori behaviorisme, di mana teori ini berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, yakni ketika kita mematuhi aturan, maka angka penambahan pasien karena COVID-19 ini akan berkurang, dan sebaliknya. Agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan, diperlukan penggunaan pengulangan dan pelatihan. Penerapan teori behavioristik mengharapkan hasil berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan dan sebaliknya, perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan mendapatkan penilaian atau penghargaan negatif. Yang pertama, objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret atau kerohanian, nilai-nilai, dan ide. Objeknya yaitu manusia. Kemudian yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau, yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata, yang dapat diobservasi untuk memprediksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu, dan melihat dari matanya. Macam-macam fungsi psikologi serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya berupa penjelasan, deskripsi, atau bahasan yang bersifat deskriptif. Contohnya, menjelaskan terjadinya emosi, bagaimana. Contoh penerapannya. Di suatu kegiatan terdapat ketua panitia yang akan menjadi kepala atau otak dalam perancangan dan pengendalian sebuah kegiatan tersebut. Suatu saat, terdapat seksi yang tidak dapat bekerja seperti apa yang sudah didapatkan dengan matang. Lalu ketua panitia tersebut emosi dan meluapkan amarahnya dengan membentak anggota lainnya tersebut. Hal yang melatar belakangi emosi muncul karena ketidaksesuaian pada job desk yang telah didapatkan. Setelah itu, ketua panitia pergi dan menenangkan pikirannya. Kemudian yang kedua, memprediksikan.
yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Contohnya, setelah menenangkan pikirannya, di pikirannya pun terlintas hal-hal yang akan terjadi ketika dia sudah memarahi anggotanya tersebut, seperti anggotanya tersebut akan menjadi minder, runtuhnya kerjasama dengan anggota lain, serta timbulnya emosi serupa pada anggota lain karena kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan. Contohnya, untuk mengendalikan dirinya ketika ia emosi, ia berpikir dahulu tanpa langsung berkata, karena yang ia takutkan ketika berkata akan keluar perkataan yang menyinggung hati si anggota. Menyadari bahwa perilaku manusia dapat melakukan kesalahan, serta harus mengendalikan dirinya ketika marah. Menurut saya, paradigma adalah pandangan dasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Pendekatan psikologi, yakni yang pertama, pendekatan neurobiologis, merupakan pendekatan yang kajiannya menitik beratkan pada pembahasan struktur otak manusia. Beberapa penemuan mutakhir telah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan pengalaman. Yang kedua, pendekatan perilaku merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan-kegiatan bagian tubuh dalam manusia. Yang ketiga, pendekatan kognitif ini bertolak dari asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar penerima rangsang pasif. Otak manusia secara aktif mengelola informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk pengetahuan yang baru. Kemudian yang keempat, pendekatan psikoanalitik, di mana dasar pemikiran pendekatan ini bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah proses yang tidak disadari. Yang kelima, pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu. Para ahli psikologi fenomenologi di pihak lain lebih menitik beratkan pengertian mengenai kehidupan bagian dalam dan pengertian mengenai pengalaman individu daripada mengembangkan teori atau meramalkan perilaku. Menurut saya, pendekatan dalam psikologi belum mencapai tahapan penyatuan paradigma, karena tujuan pendekatan satu dengan yang lainnya ada yang tidak saling berkaitan. Pendekatan neurobiologi digunakan ketika kita berpikir, maka akan dikendalikan dengan otak dan sistem syaraf, di mana di sana akan terjadi proses mental yang kemudian dalam pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Akan tetapi, dalam pendekatan perilaku, seseorang dapat melakukan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon yang merupakan gerak refleks, sehingga tidak terjadi proses mental dengan berpikir. Akan tetapi, pendekatan perilaku berhubungan dengan pendekatan psikoanalisa, di mana psikoanalisa tingkah lakunya banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti keinginan, impuls, atau dorongan. Kemudian, pada pendekatan fenomenologis, pada pendekatan ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu karena tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap diri dan dunianya, konsep tentang dirinya, harga dirinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran atau aktualisasi dirinya, di mana pendekatan ini menggunakan proses mental, yakni berpikir guna mengetahui keterkaitan pengalaman orang lain dengan dirinya. Nomor 7. Yang pertama, aliran strukturalisme. Tokoh-tokoh pendukungnya ada Wilhelm Wundt, Titchener, McIntyre, Hugo Manserberg, dan psikiater Kraepelin. Psikologi ini muncul dan berkembang mulai pada tahun 1879, yaitu setelah didirikannya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig oleh Wilhelm Wundt, yang dikenal sebagai bapak pendiri psikologi. Dalam laboratorium ini, Wundt mempelajari dan meneliti jiwa lebih langsung dari filosof dan meniru kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan lainnya. Dengan menggunakan metode introspeksi, secara eksperimental, mencoba melakukan penelitian yang dilakukan secara analisa elementer
untuk menentukan pengalaman kesadaran dalam menganalisa ke dalam unsur-unsurnya. Terbentuknya aliran ini didasari pada pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsurnya, di mana jiwa tersebut tersusun. Helmholtz yang telah melatih Wundt dalam penelitian psikologi secara eksperimen dari Inggris. Selain Wundt, tokoh strukturalisme adalah Titchener, yang telah membawa paham strukturalisme Wundt dan menyebarkan paham tersebut di Amerika Serikat. Paham dan pandangan psikologi Wundt juga dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Mackie Kettle, Hugo Manserberg, dan psikiater Kraepelin seperti yang telah diuraikan dalam sejarah. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi yaitu pikiran sebagai elemen-elemen formal yang memiliki atributnya sendiri yang dihubungkan dan digabungkan melalui asosiasi. Kemudian yang kedua adalah ada aliran fungsionalisme. Tokoh pendukungnya ada William James, John Dewey, James Mackie Kettle, E.L. Trondheim, dan R.S. Woodward. Penjelasannya, seorang tokoh psikologi Amerika dan pelopor aliran fungsionalisme yaitu William James telah beranggapan bahwa pendapat Wundt dan pendapatnya telah keliru dan sesat apabila mengambil sasaran penelitian atau percobaan psikologinya untuk menemukan struktur daripada pengalaman kesadaran manusia. James berpendapat pengalaman kesadaran itu hakikatnya adalah suatu peristiwa atau proses bukan diuraikan dari unsur-unsurnya. Aliran ini juga merumuskan jiwa adalah pemelihara kelangsungan hidup seseorang dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme memandang secara dinamis, yaitu sebagai proses mental yang terjadi dalam suatu aktivitas psikologi, tujuan, dan fungsi. Fokus dari aliran fungsionalisme adalah mempelajari apa tujuan atau akhir dari aktivitas. Sesuai dengan namanya, fungsionalisme mempelajari fungsi dari tingkah laku dan proses mental, tidak hanya berhenti pada struktur mental saja. Untuk mempelajari fungsi tingkah laku, metode eksperimen yang digunakan oleh kaum fungsionalis ialah metode observasi tingkah laku atau observation of behavior. Metode introspeksi masih dipakai tetapi dengan banyak kritik. Metode introspeksi dianggap kurang baik karena sifatnya yang subjektif sehingga sukar untuk disistematikan sebagai sesuatu yang kuantitatif dan dianggap kurang ilmiah. Metode observasi yang dikembangkan oleh aliran fungsionalisme digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan metode introspeksi. Metode observasi terbagi menjadi dua macam, yaitu metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Metode fisiologis adalah cara menganalisis gejala kejiwaan dengan meneliti proses fisiologis atau proses faal yang terjadi dalam diri seseorang yang bersangkutan. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Dikatakan fungsionalisme disebabkan oleh para fungsionalis ingin mengetahui cara kerja pikiran dan apa saja kegunaan pikiran, bukan sekedar isi dan struktur apa yang terlihat dalam proses mental. Kemudian aliran asosiasisme. Tokoh-tokoh pendukungnya yaitu Hobbes, Hermann Ebbinghaus, dan E.L. Trondheim. Asosiasionisme adalah aliran yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Aliran ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asosiasionisme lama dan baru atau neo-asosiasionisme. Asosiasionisme lama sudah berkembang sejak Aristoteles mengemukakan hukum-hukum terjadinya asosiasi, yaitu similarity atau kesamaan, kontras atau perlawanan, dan contiguity atau kedekatan. Salah satu tokoh asosiasionisme lama antara lain Hobbes. Hobbes sebagai pelopor psikologi di Inggris mengemukakan bahwa jiwa terdiri dari tiga bagian, yaitu sensation, recall, dan association. Sensation adalah proses di mana seseorang menerima rangsangan. Recall adalah proses di mana seseorang memproduksi kembali sesuatu yang pernah dirasakan atau dialami. Dan association adalah proses terjadinya penggabungan antara satu rangsang dengan rangsang yang lain. Selanjutnya, proses penggabungan itu, maka seseorang dapat berpikir. Kontribusi dalam perkembangan psikologi memberikan penekanan bahwa faktor pengalaman dan perangsangan adalah faktor penting agar terjadi pemikiran. Kemudian yang selanjutnya,
psikoanalisa atau psikologi dalam. Tokoh-tokohnya adalah Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Penjelasan, aliran psikoanalisis ini dikenalkan oleh Sigmund Freud. Pada mulanya banyak orang yang menentang, menolak, mencaci, dan mengkritik aliran ini dengan alasan bahwa metode yang digunakan Freud dianggap tidak baku, subjektif, sejumlah klien sedikit dan semua pasiennya penderita gangguan jiwa. Di sisi lain, Freud banyak memberikan kontribusi dalam hal mengembangkan konsep motivasi dari alam ketidaksadaran dan mengarahkan fokus penelitian pada pengaruh pengalaman masa kecil terhadap pengembangan kepribadian. Di sisi lain, Freud banyak memberikan kontribusi dalam hal mengembangkan konsep motivasi dari alam ketidaksadaran dan mengarahkan fokus penelitian pada pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perkembangan kepribadian selanjutnya sampai dewasa. Di samping itu, Freud juga merancang studi yang intensif tentang emosi, yaitu cinta, takut, cemas, dan seks. Dalam teori Freud dinyatakan bahwa satu-satunya hal yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan id atau libido seksualita. Mendapat tentangan keras. Dalam libido seksualita, seseorang berusaha mempertahankan eksistensinya karena bermaksud memenuhi hasrat seksualnya. Dalam pandangan psikologi humanistik, teori Freud hanya menjelaskan adanya kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, dan tak mampu memberikan untuk 4 kebutuhan manusia yang lain. Menurut Freud, sumber utama konflik atau gangguan-gangguan mental terletak pada ketidaksadaran ini. Karena itu, agar bisa mempelajarinya, Freud mengembangkan teknik psikoanalisis yang sebagian besar didasarkan atas interpretasi arus pikiran pasien yang diasosiasikan secara bebas, dan analisis mimpi yang isi maupun metodenya menggunakan sudut pandang yang radikal. Kesadaran hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu memberikan penekanan bahwa tingkah laku manusia berdasarkan alam ketidaksadarannya. Kemudian aliran behaviorisme. Tokoh pendukungnya yaitu John Watson, Ivan Pavlov, Edward Lee Thorndike, dan B.F. Skinner. Jelasan. Perkembangan aliran behaviorisme termasuk gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan berpengaruh. Tokoh pendirinya adalah John B. Watson. Aliran ini menghimbau agar psikologi tidak memusatkan perhatiannya untuk mempelajari gejala-gejala kesadaran atau di bawah sadar. Tapi sesuai dengan tugasnya, psikologi harus berupaya meramalkan apa yang sebenarnya yang menjadi sasaran atau tujuan tingkah laku dan berusaha bagaimana agar orang dapat mengendalikan tingkah laku tersebut, tepatnya ilmu pasti. Tokoh psikologi B.F. Skinner menyatakan, lingkungan merupakan kunci penyebab terjadinya tingkah laku. Untuk dapat memahami tingkah laku manusia, kita harus memperhatikan lingkungan, yakni lingkungan individu terhadap individu sebelum dan sesudah ia memberikan respon. Kontribusi dalam perkembangan psikologi, yakni psikologi mempelajari tentang manusia yang menekankan pada karakter manusia yang terbentuk karena lingkungannya. Kemudian aliran Gestalt. Tokohnya Max Wertheimer, Kurt Kafka, dan Wolfgang Kohler. Jelasan. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman, yang dalam bahasa Inggris berarti form, shape, configuration, wall, dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Aliran ini merupakan suatu protes terhadap pandangan strukturalisme. Pemikiran tentang Gestalt ini dikemukakan oleh Max Wertheimer, seorang psikolog Jerman. Gestalt berarti bentuk, pola keseluruhan, dasarnya adalah unit kesatuan, sedangkan alatnya yang dijadikan dasar adalah persepsi atau pengamatan atau penalaran. Para psikolog ini kebanyakan perhatian atau studinya ditunjukkan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan proses pengamatan. Pemuka yang lain adalah Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler. Aliran Gestalt ini tidak mengungkapkan elemen, melainkan keseluruhan. Karena kesadaran dan jiwa manusia tidak mungkin dianalisis ke dalam elemen-elemen, akan tetapi harus dipelajari secara total dan menyeluruh. Keseluruhan itu lebih ditanggapi dari bagian-bagiannya, dan bagian-bagian itu harus memperoleh makna dalam keseluruhan.
Kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu memberikan penekanan bahwa manusia bukanlah sekedar makhluk yang hanya bisa bereaksi jika ada stimulus yang mempengaruhinya. Kemudian, aliran humanistik. Tokohnya yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Penjelasan. Aliran humanisme sebagai bantahan dan kurangnya aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanisme ini pada dasarnya mengakui bahwa pengalaman dan masa lalu itu mempengaruhi kepribadian, tetapi harus diakui pentingnya kedudukan free will, yaitu dasar kemauan bebas manusia untuk membuat keputusan bagi dirinya untuk menentukan dirinya sendiri. Aliran ini tidak menggunakan eksperimen di laboratorium seperti penelitian dengan mengawasi tingkah laku dan perkembangan pada binatang. Akan tetapi humanisme lebih menekankan pentingnya peran faktor subjektif, seperti gambaran dari seseorang, penilaian diri, dan kerangka sasaran atau cita-cita ideal. Psikologi transpersonal seperti halnya psikologi humanistik menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang ternyata mengandung potensi dan kemampuan luar biasa yang sejauh ini terabaikan dari telaah psikologi kontemporer. Perbedaannya dengan psikologi humanistik adalah bila psikologi humanistik menggali potensi manusia untuk peningkatan hubungan antar manusia, sedangkan transpersonal lebih tertarik untuk meneliti pengalaman subjektif dan transendental, serta pengalaman luar biasa dari potensi spiritual ini. Kajian transpersonal ini menunjukkan bahwa aliran ini mencoba mengkaji secara ilmiah terhadap dimensi yang selama ini dianggap sebagai bidang mistis, kebatinan, yang dialami oleh kaum agamawan, atau orang yang mengolah dunia batinnya. Tak bisa dimungkiri kalau psikologi transpersonal ini sangat berhubungan dengan tasawuf, yang dimana di dalam psikologi transpersonal ini membahas tentang sesuatu pengalaman spiritual. Kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu memberikan pemahaman tentang potensi-potensi yang luhur atau potensi tertinggi dan fenomena kesadaran manusia. Kemudian, aliran psikologi Islami. Tokoh pendukungnya yaitu Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali. Jelasan. Psikologi Islam atau The Islamic Psychology, begitulah nama yang populer untuk wacana psikologi yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Nama-nama lain bermunculan, namun tidak sempat menjadi fenomena sebagaimana nama-nama psikologi Islami. Nama lain yang cukup populer adalah psikologi Islam atau The Islamic Psychology. Istilah psikologi Islami dipercaya lebih tepat digunakan daripada istilah-istilah lain. Istilah yang disebut terakhir ini dipandang memiliki jangkauan yang lebih luas, bukan hanya pemikiran dan praktik yang berasal dari agama Islam, tapi juga dari sumber-sumber lain yang dapat diterima oleh atau sepanjang tidak bertentangan dengan sejarah agama Islam, tidak bertentangan dengan pandangan dunia Islam. Pandangan-pandangan yang berasal dari khasanah Islam diambil dari dasar utama pengembangan psikologi Islami. Beberapa contoh adalah fitrah, kalbu, ruh, nafs, insan kamil, sabar, syukur, dan seterusnya. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam atau Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam adalah syarat psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Pandangan dari pemikiran-pemikiran di luar Islam diterima bila sesuai dengan pandangan Islam. Sebagai contoh, pandangan bahwa manusia dipengaruhi lingkungannya dapat diterima oleh psikologi Islami bila telah diverifikasi oleh pandangan-pandangan Islam. Kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu memberikan pemahaman bahwa konsep jiwa tidak terlepas dari agama. Nomor 8, saya setuju dengan statement tersebut. Ketika kita menghadapi suatu masalah dengan cara memendam masalah, akan memicu terjadinya stres. Karena kebiasaan tersebut dapat membuat tekanan di dalam diri kita. Hal ini adalah salah satu memicu timbulnya psikomotorik. Oleh karena itu, perasaan marah, sedih, kecewa, dan lain-lain perlu adanya penyaluran. Meskipun hal tersebut perlu bimbingan agar bisa bersifat positif. Karena sering mengalami stres ataupun gangguan jiwa,
Banyak orang yang tidak lagi menyadarinya. Hal ini yang justru menyulitkan jika tiba-tiba mengeluhkan gejala psikomotis dengan alasan mereka menjadi sulit mencari penyebab stres. Sebagian besar orang menganggap kemarahan adalah negatif dan destruktif, padahal marah adalah emosi normal dan bisa menjadi positif bila dikelola dengan baik. Emosi marah dapat dirasakan ketika ada hal yang membuat diri tidak nyaman, sehingga tubuh merespon dengan peningkatan detak jantung, nafas yang lebih cepat, dan ketegangan otot. Banyak hal yang memicu munculnya rasa marah, antara lain karena merasa tertekan, terhina, terhambat, dibatasi, dicegah, frustasi, atau merasa diperlakukan berbeda. Kondisi fisik yang sedang sakit, cemas, atau lelah kadang juga memunculkan rasa marah. Walau semua orang mengalami rasa marah, namun pada saatnya orang lebih gampang marah. Faktor tekanan atau stres yang tinggi, seseorang yang tengah berada dalam situasi yang menekan, cenderung akan mudah merasakan emosi marah atau sedih. Emosi memang perlu disalurkan dan dikelola, sehingga tidak berlebihan saat mengekspresikannya dengan tindakan. Bila emosi marah terus dipendam dan ditumpuk dalam diri seseorang, suatu saat dia tidak lagi kuat menahannya. Pada saat itulah mungkin dia akan meluapkannya secara tidak terkendali hingga membahayakan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Ketika seseorang yang tidak mau menyadari dan mengakui bahwa dirinya sedang marah, sehingga menolak emosi itu, kondisi ini justru dapat menjadi masalah. Karena saat kita marah, respon fisiologis otomatis bekerja ketika kita menolak rasa marah. Detak jantung justru semakin meningkat, otot semakin tegang, dan sebagainya, hingga memicu respon tidak baik di dalam tubuh. Keterkaitan pandangan aliran psikologi dan penerapannya adalah dalam aliran psikoanalisa, di mana dalam aliran tersebut Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis tersebut itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Ketika kita meluapkan emosi yang berasal dari alam bawah sadar seseorang yang sebelumnya kita sudah merasakan tekanan. Dalam hal ini bisa kita terapkan pada struktur kepribadian, yakni id, ego, dan superego. Di mana id adalah ketika kita berkeinginan untuk meluapkan emosi agar memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit karena memendam perasaan marah, kecewa, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan ego ketika kita berusaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dan mencegah terjadinya ketegangan baru dan menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan, yakni meluapkan dengan cara menangis, marah, ataupun merusak suatu barang dan sebagainya. Kemudian pada tahap superego, seseorang berpikir apakah tindakan yang dilakukannya baik atau tidak, sesuai moral dan penyaluran amarahnya berjalan di arah positif atau negatif. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun masih dalam pikiran. Superego juga seperti ego dalam mengontrol id, bukan hanya menunda kepuasan, tetapi juga merintangi pemenuhannya. Nomor 9, cara kita agar menghindari pergaulan yang salah dalam suatu lingkungan. Yang pertama, yaitu memperkuat pendidikan agama. Ketika kita mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh, tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang baik dan salah. Pendidikan agama dan moral dapat memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak kecil seorang telah tertanam mengenai pengertian benar dan salah, biasanya ia dapat menghindari pergaulan bebas yang jelas-jelas merupakan hal yang tidak benar. Yang kedua, yaitu membentuk karakter yang positif. Pembentukan karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar ia dapat menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun mempunyai kesempatan untuk hidup bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Teguh berpegang pada prinsip hidup merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, dengan memilih teman. Selektif dalam berteman, karena teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah penting untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif.
seperti bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang keempat, menghindari lingkungan yang tidak kondusif, yakni setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh, maka ia juga akan mencontoh hal yang positif tersebut dan sebaliknya. Apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Kemudian yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Salah satu faktor yang turut memberi kesempatan bagi remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah tersedianya banyak waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan yang positif dan berguna, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang. Cara bergaul bagi orang pendiam dapat dilakukan dengan cara mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Kemudian, memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan anak memilih jalan menyimpang seperti pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan bimbingan yang dibutuhkannya dari orang tua. Diperlukan sikap yang lebih luas dari orang tua untuk dapat memahami jalan pikiran anak agar dapat berkomunikasi dengan lancar dan tercipta saling pengertian. Kemudian yang ketujuh, dengan menerima diri sendiri. Terkadang alasan seseorang memasuki pergaulan bebas adalah untuk diterima oleh lingkungannya. Orang seperti ini biasanya selalu merasa tidak punya cukup kepercayaan diri dan sulit mencari cara agar selalu berpikir positif. Maka ia ingin membuktikan diri dengan menjadi orang yang bebas tanpa terikat pada norma sosial. Agar terhindar dari pergaulan bebas, maka seseorang harus menjadi pribadi yang tahu cara meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian yang terakhir, yaitu menetapkan tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup dalam hidupnya akan sangat mudah tersesat, termasuk terjumus dalam pergaulan bebas. Maka sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui apa tujuan hidupnya dengan tepat, agar dapat memfokuskan diri pada hal yang diperlukan untuk mencapainya dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang buruk. Lalu, bagaimana sih cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif? Yang pertama, yaitu selalu berpikir positif. Salah satu cara menghadapi lingkungan toksik adalah berasal dari dalam diri kita. Berpikir positif agar tidak terpengaruh pada apa yang merugikan kita. Tengah-tengah lingkungan yang negatif, sangat penting untuk memiliki mindset positif di dalam diri kita. Cara ini bisa membantu untuk berpikir lebih jauh dan lebih jernih dalam memandang setiap permasalahan yang datang. Kalaupun hal-hal yang Anda benci itu datang, maka sebaiknya tanamkan sugesti bahwa kita merupakan orang yang ingin menjadi baik. Dan cobalah untuk berpikir positif dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, dengan rehat. Cara menghadapi lingkungan toksik berikutnya adalah dengan cara melakukan aktivitas yang disukai, seperti beristirahat yang cukup karena beban kerja yang terlalu berat. Belum lagi adanya lingkungan yang negatif memang sering membuat kita jenuh. Jika Anda merasa bersalah karena sudah beristirahat saat kerjaan belum selesai, tanamkan pikiran positif bahwa tubuh Anda membutuhkan waktu istirahat untuk kembali produktif nantinya. Kemudian yang ketiga, bantu mereka yang bermasalah. Lingkungan yang negatif bisa membuat kita terpengaruh, tetapi perlu kita ketahui bahwa pribadi yang negatif bisa bersumber dari masalah yang memang tidak terselesaikan. Kita bisa bertanya apakah mereka ingin menceritakannya atau tidak. Bahkan ketika ada orang yang meminta saran atau sekedar bercerita, tak ada salahnya untuk menjadi pendengar yang baik. Jika saran yang kita rasa tidak terlalu bagus, maka cobalah untuk memberi motivasi saja. Jadilah pendengar yang baik dan buat orang yang bercerita menjadi lebih nyaman. Hal ini akan menjadi salah satu hal positif untuk menghadapi lingkungan yang toksik. Kemudian yang keempat, keluarkan jati diri. Terkadang kita merasa tertekan di lingkungan yang toksik, sebab lingkungan toksik yang negatif memang memberi pengaruh yang buruk. Butuh keteguhan di dalam diri untuk menghadapinya dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, memperkuat iman. Menghadapi lingkungan toksik tentu saja bisa dengan cara yang paling ampuh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Memperkuat iman dengan pikiran positif agar bisa terhindar dari pengaruh negatif di sekitar kita.
terutama bagi mereka yang hidup seorang diri di lingkungan toksik, memang mengalami godaan yang besar untuk ikut masuk di dalamnya. Hanya saja ketika kita memperkuat iman dan tahu bahwa pengaruh negatif tersebut sangatlah tidak baik, maka dampak dan efek terhadap diri kita tidak akan masuk. Dalam hal ini, menurut saya pendekatan aliran yang tepat adalah aliran humanistik, di mana aliran psikologi humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaan. Dari pemikiran Abraham Maslow yang memfokuskan pada kebutuhan psikologis tentang potensi-potensi yang dimiliki manusia. Hasil pemikirannya telah membantu guna memahami tentang motivasi dan aktualisasi diri seseorang, yang merupakan salah satu tujuan dalam pendidikan humanistik. Morris meyakini bahwa manusia dapat memikirkan tentang proses berpikirnya sendiri, dan kemudian mempertanyakan dan mengoreksinya. Dia menyebutkan pula bahwa setiap manusia dapat memikirkan tentang perasaan-perasaannya, dan juga memiliki kesadaran akan dirinya. Dengan kesadaran dirinya, manusia dapat berusaha menjadi lebih baik. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa aliran humanistik memberikan arahan bagaimana dalam berhubungan dengan lingkungan, tetapi juga harus menitik beratkan pada kebebasan individu yang memuat nilai-nilai moral agar tidak terpengaruh dalam lingkungan yang negatif. Nomor 10, yang pertama ada psikologi humanistik. Abraham Maslow dapat dipandang sebagai bapak dari psikologi humanistik. Gerakan ini merupakan gerakan psikologi yang merasa tidak puas dengan psikologi behavioristik dan psikoanalisis, dan mencari alternatif psikologi yang fokusnya adalah manusia dengan ciri-ciri eksistensinya. Apabila kebutuhan yang satu telah terpenuhi, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi menuntut untuk dipenuhi. Demikian seterusnya. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Menurut Maslow, psikologi harus lebih manusiawi, yang memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan. Psikologi harus mempelajari ke dalam sifat manusia, selain mempelajari perilaku yang nampak, juga mempelajari perilaku yang tak nampak. Mempelajari kesadaran sekaligus mempelajari ketidaksadaran. Introspeksi sebagai suatu metode penelitian yang telah disingkirkan harus dikembalikan lagi sebagai metode penelitian psikologi. Psikologi harus mempelajari manusia bukan sebagai tanah liat yang pasif, yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, tetapi manusia adalah makhluk yang aktif, menentukan gerakannya sendiri, ada kekuatan dari dalam untuk menentukan perilakunya. Poin pentingnya yaitu mengukur keunikan pengalaman manusia. Dasar pemikiran manusia itu bebas, rasional, dengan perkembangan pribadi, dan sangat berbeda dengan binatang. Rujukan artikelnya Humanistik dari teori hingga implementasinya dalam pembelajaran, yang ditulis oleh Ahmad, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI At-Taqwa Bondowoso. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif ini di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh masing-masing pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Kemudian aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno.
ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh John Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reports. Poin-poin pentingnya, mempelajari tingkah laku yang nyata, terbuka, yang dapat diukur secara objektif. Ilmu tentang tingkah laku, rangsang, kebiasaan, dan belajar. Tingkah laku tertutup, yakni tingkah laku kontraksi, otot-otot, sekresi kelenjar, atau gerakan-gerakan yang lemah. Berpikir atau tidak bergerak-gerak secara halus sekali selama kita berpikir. Rujukan artikel, penerapan tentang belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, yang ditulis oleh Novi Irwan Nahar. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus dan respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena, jasmania, dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.